pernah mengikuti organisasi OSIS, PMR, ataupun bahkan ada rohis di sekolahnya, ataupun organisasi-organisasi lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Ialah kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini walau hanya secara virtual. Dan tidak lupa pula kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul pentingnya berorganisasi dalam kehidupan. Nah, jadi di sini yang seperti kita ketahui, organisasi adalah sebuah kelompok orang dalam suatu wadah yang memiliki tujuan yang sama, dan ini adalah pengertian umum dalam masyarakat. Mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak akan banyak membahas hal teori-teori di dalamnya, akan tetapi saya lebih fokus mengupas ataupun mengulas kehidupan ataupun di perkuliahan kita ataupun di masa depan kita nantinya. Baiklah teman-teman, jadi yang seperti kita ketahui, nilai IPK yang tertinggi akan kita capai dalam dunia perkuliahan itu adalah nilai IPK 4. Nah, jadi saya akan memberikan pertanyaan dalam nilai tersebut. Apakah nilai tersebut akan menjamin kita dalam kehidupan masa depan nantinya? Tentulah lahirlah jawaban di sini pro dan kontra dalamnya. Ada pihak-pihak yang setuju dan ada pula pihak yang tidak setuju. Jadi di sini kita akan bahas pihak yang setuju terlebih dahulu. Nilai IPK 4 ada nilai yang sangat tinggi, yaitu adalah pencapaian maksimal dalam dunia perkuliahan, dan ini menjadi sebuah momentum ataupun peluang untuk mendaftar pekerjaan ataupun melamar pekerjaan lebih mudah. Dan ini juga menjadi daya tarik seorang mahasiswa untuk menarik sebuah instansi ataupun perusahaan atau bahkan universitas sendiri untuk kita bekerja di dalamnya. Nah, baiklah, kita akan membahas pula bagaimana dengan orang yang tidak setuju. Nah, jadi ini bukanlah jawaban yang salah, ini juga jawaban yang benar. Karena seperti kita ketahui, dalam kehidupan ini banyaklah orang-orang pintar di dalamnya. Tetapi tidak sedikit pula banyak orang pintar tersebut yang tidak mampu merelasikan ilmunya dalam dunia masyarakat. Nah, inilah kekurangannya. Bila mana kita tidak memiliki ilmu relasi dalam masyarakat sendiri, kita akan hilang dalam kegelapan kemasyarakatan itu sendiri. Karena kita tidak akan disadari oleh masyarakat karena kita tidak ada kontribusi sedikit pun di dalamnya. Nah, baiklah teman-teman. Mungkin di antara kalian ada yang pernah berorganisasi sebelumnya. Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, jadi sini akan saya membahas tentang relasi. Dari mana kita mendapatkan relasi dan dari mana cara kita untuk mengasahnya. Nah, jadi di sini relasi akan kita dapatkan dari kita terbiasa berorganisasi. Jadi, mungkin ada teman-teman sekalian yang pernah berorganisasi yang seperti tadi saya bilang. Mungkin ada teman-teman di SMP, di SMA, ataupun di MTS, zaman modelnya, ataupun di SMK, ataupun di sekolah-sekolah lainnya, pernah mengikuti organisasi OSIS, PMR, ataupun bahkan ada rohis di sekolahnya, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Nah, jadi di sini kita yang pernah berorganisasi itu memiliki sebuah ilmu yang sangat luar biasa, karena tanpa kita sadari kita telah meningkatkan taraf hidup kita sendiri. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum pernah berorganisasi dan mencobanya dalam dunia perkuliahan ini untuk pertama kalinya, itu bukanlah hal yang buruk, karena itu juga hal yang sangat bagus. Karena di sini kita sama-sama meningkatkan kualitas kita. Kita ingin mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang organisasi itu sendiri. Jadi, organisasi bukanlah membahas tentang kegiatan yang akan kita lakukan ataupun kegiatan-kegiatan monoton lainnya. Jadi, dalam organisasi sendiri, banyaklah nilai-nilai penting di dalamnya. Yang pertama, kita akan terbiasa ataupun kita akan lebih patuh dalam aturan. Karena kita sudah diajarkan oleh aturan tersebut yang mengikat kita dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, kita akan terbiasa untuk public speaking. Mungkin di antara teman-teman kalian pernah berbicara di antara teman-teman lainnya. Mungkin ada pidato sedikit ataupun menyampaikan sebuah apresiasi di dalam sebuah kelompok. Nah, itu sudah menjadi sebuah pelajaran yang ada di dalam organisasi. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan sebuah yang namanya ilmunya berelasi dalam masyarakat. Kita akan terbiasa untuk beradaptasi di masyarakat karena sebelumnya kita mungkin pernah berbaur pada teman-teman kita sekalian yang ada di sekolah. Mungkin kita pernah mengadakan sebuah acara dan kita mengajak ataupun mengundang teman-teman lainnya untuk ikut acara tersebut, dan itu sebuah kontribusi kita dalam masyarakat ataupun itu sebuah relasi yang kita berikan kepada masyarakat sendiri. Nah, jadi teman-teman, di sini saya tekankan, kita harus terbiasa relasi dalam masyarakat. Relasi bukanlah hanya sekedar relasi biasa. Bila mana kita sudah terbiasa membangun relasi, kita akan mudah untuk kehidupan masa depannya. Nah, kenapa bisa begitu?
Karena bila mana kita sudah membangun relasi dimanapun ataupun di tempat manapun, kita akan menjadi memiliki banyak teman. Mungkin kita memiliki link A, link B, link C. Bila mana kita memiliki kesusahan ataupun kita memiliki sebuah bisnis ataupun lainnya, kita bisa menghubungi teman-teman kita ataupun bisa minta tolong dengan teman-teman kita. Nah, itulah sebuah pentingnya relasi dalam kehidupan. Nah, jadi relasi itu didapat dari organisasi yang bila mana kita tidak ikut serius dalam organisasi itu, kita tidak akan mendapat apa-apa. Kita hanya mendapatkan hal yang biasa, kita hanya mendapatkan capeknya. Akan tetapi bila mana kita berkontribusi dalam organisasi dengan serius dan dengan tekun, nah itu poin pentingnya. Kita akan mendapatkan hal-hal yang tadi yang saya sebutkan 3 hal tersebut. Nah, mungkin dapat kita tarik kesimpulan, relasi adalah sebuah hal yang sangat menarik dalam sebuah organisasi dan itu dapat kita pelajari semua dalam organisasi. Maupun itu organisasi kecil ataupun organisasi besar, itu tergantung kitanya sendiri. Apakah kualitas kita dalamnya baik ataupun tidak, itu tergantungnya kita. Kita inginnya bagaimana dan kita inginnya seperti apa. Nah, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin inilah akhir cerita kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.